Di balik tenangnya Kabupaten Kepulauan Selayar, ada sebuah gagasan besar yang lahir dari pemikiran seorang purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Beliau pernah menduduki jabatan strategis di Mabes TNI, dan sebelum memasuki masa purna bakti, dipercaya sebagai Kepala Dinas Bimbingan Mental Angkatan Darat. Setelah pensiun, waktunya justru lebih banyak ia gunakan untuk mengabdi langsung kepada masyarakat. Gagasannya sederhana tetapi berdampak besar. Bagaimana mendorong produktivitas warga, membuka peluang kerja, dan memantik pengusaha lokal agar lebih jeli melihat potensi bisnis berbasis kekayaan alam Selayar. Salah satu langkah nyata yang ia pilih adalah mengolah limbah kelapa, khususnya sabut kelapa. Selama bertahun-tahun, sabut kelapa di Selayar hanya dianggap sebagai bahan bakar pembuatan kopra atau sekadar untuk perapian membakar ikan dan ayam di rumah makan. Sebagian besar sisanya terbuang percuma. Melihat peluang yang selama ini diabaikan, ia memutuskan untuk mengubah sabut kelapa menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi yang bernilai ekonomi tinggi. Dari produk serat, kokopit, serbuk sabut padat, kokopit brick, kokomes, hingga media tanam, semuanya kini menjadi peluang kerja baru bagi warga sekitar. Kali ini, tim Reality News datang langsung ke pabrik pengolahan sabut kelapa milik Brigjen TNI Purnawirawan Nursalam di Apabatu, Desa Para, Kecamatan Bontomanai. Lokasinya hanya berjarak sekitar 3 km dari pusat Kecamatan Benteng, berbatasan dengan Kelurahan Benteng Utara. Inilah tempat gagasan itu diwujudkan. Dari sini, nilai ekonomi baru tercipta, lapangan kerja bertambah, dan limbah yang dulu tak dianggap, kini bertransformasi menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Kami akan berbincang langsung dengan beliau untuk mengetahui lebih jauh perjalanan usaha ini, tantangan yang dihadapi, dan harapannya untuk masa depan perekonomian Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menjelaskan apa yang kami lakukan berkaitan dengan PT Cedaya Fitra Mandiri. Adapun yang melatar belakangi pembentukan pabrik ini, pembuatan pabrik ini, pengolahan limbah sabut kelapa adalah melihat begitu banyak potensi yang ada di Selayar, khususnya limbah sabut kelapa yang dibuang percuma, yang hanya dibakar kemudian digunakan untuk bikin kopra. Nah, kaitan dengan itu maka saya berinisiatif datang ke PT Binkoran di Solo untuk berkoordinasi, berkonsultasi, dan saya sampaikan bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar potensi sabut kelapa ini sangat melimpah. Oleh karena itu saya mengambil kesimpulan bahwa untuk membantu masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya di dalam pengolahan limbah sabut kelapa ini, saya bekerja sama dengan PT Binkoran di Sukoharjo, Solo. Kemudian, adapun produk yang dihasilkan dari PT Cedaya Fitra Mandiri ini, dari sabut kelapa bisa kita olah. Turunan pertama adalah kokobristol, kemudian yang kedua kokofit, ya ini merupakan media tanam untuk pertanian. Kemudian yang ketiga adalah kokofiber. Nah, ini digunakan untuk pembuatan seperti tali, kemudian pot bunga bisa kita gunakan dengan menggunakan kokofiber ini, dan juga untuk tali. Selanjutnya berkaitan dengan efek sosialnya di masyarakat. Tentunya ini akan berdampak pada yang pertama mengurangi pengangguran di masyarakat, dan juga kami baru tahap awal kami memanfaatkan generasi muda untuk bekerja di PT Cedaya Fitra Mandiri. Selanjutnya untuk kedepannya, kalau ini bisa kita kembangkan, berkembang kedepannya ini bisa kita kembangkan untuk tiap-tiap daerah, tiap-tiap kecamatan atau desa. Kita bisa membangun hal yang sama seperti ini.
Nah, di samping itu tidak kalah pentingnya juga dukungan dari pemerintah daerah bersama masyarakat untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam ini, sabuk kelapa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, rencana ke depannya yang akan kami sampaikan bahwa ini dari 3 produk yang dihasilkan, Koko Bristol, Koko Fit, kemudian Koko Fiber ini bisa lagi diturunkan turunannya itu, tetapi tentunya membutuhkan investasi yang cukup banyak. Contoh misalnya mesin untuk membuat turunan dari Koko Fiber. Demikian juga turunan dari Koko Fit. Koko Fit ini adalah media tanam yang bisa kita manfaatkan untuk penanaman sayur-sayuran tanpa menggunakan tanah, hanya dengan menggunakan Koko Fit ini. Nah, ini kita bisa mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Ya, tentunya dengan melaksanakan inovasi-inovasi di bidang pertanian, khususnya berkaitan dengan sayur-sayuran, kemudian tanaman jangka panjang juga bisa. Dan ini masyarakat sudah mulai kita memberikan bahan dari kami untuk perkebunan jeruk, itu kita mulai sampaikan ke masyarakat. Nah, adapun yang ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa hal yang kami lakukan ini adalah sebagian kecil. Saya ingin mendorong masyarakat kita untuk mau bekerja sama, mau berbuat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kami buka secara terbuka, kalau ada yang mau artinya bekerja sama, kemudian mau membentuk atau membuat pengolahan limbah sabuk kelapa, dengan senang hati, dengan tangan terbuka kami bisa membantu untuk hal ini. Bisa, nanti silahkan dihubungi ya, nomor HP 0812 9166 8288. Sejauh ini sejak kapan kami mulai 3 bulan, kurang lebih 3 bulan yang lalu, bulan September, tanggal 1 September kita mulai buka dan sudah mulai berproduksi, dan rencana akhir bulan ini rencananya kita akan kirim perdana ke PT Bingkoran di Solo, karena kami kontrak selama 3 tahun kaitan dengan pemasaran. Dan hal yang sangat sulit memang di Kabupaten Kepulauan Selayar ini ada 2 hal. Yang pertama adalah pemasaran. Ini hal yang sangat karena sangat krusial, dan produk-produk yang di sini itu mau dipasarkan kemana. Nah, kemudian yang kedua yang sangat krusial itu masalah angkutan. Karena adapun yang kami lakukan sekarang ini itu produksi yang kami hasilkan di sini itu harus dibawa truk ke Makassar terlebih dahulu, masuk kontainer baru dikirim ke Sukaryo Solo. Ini yang juga ini seharusnya alangkah baiknya apabila di Kabupaten Kepulauan Selayar ini ada kontainer yang bisa kita isi, kita manfaatkan. Dan ini apabila nanti produk sudah banyak, tentunya akan berkembang di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Belum lagi yang ada di kepulauan-kepulauan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, seperti di Pasir Lambena, di Jampea, Bonerate. Nah, tentunya ini merupakan suatu peluang bisnis kalau kita mau mengelola dengan baik. Kemudian saya perlu sampaikan juga bahwa berkaitan dengan produk yang kami sampaikan ini bisa bekerja sama, kita kerjasamakan dengan masyarakat. Contoh misalnya Koko Fiber mau membuat tali misalnya, nah kita bisa support kaitan dengan bahan baku. Demikian juga dengan Koko Fiber. Nah, dan Koko Fit ini juga ini memang khusus untuk diekspor ke luar negeri. Mengingat banyaknya potensi yang ada, dan ini akan berkesinambungan selama pohon kelapa itu di Selayar ini masih ada. Nah, tentunya ini akan tetap berproduksi sepanjang masa, dan inilah peluang yang memang betul-betul cukup memiliki potensi yang signifikan. Karena di Selayar ini saya kira apalagi dengan adanya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menanam 5 juta pohon kelapa, tentunya ini
adalah suatu harapan yang sangat baik berkaitan dengan pengembangan pengolahan limbah sabuk kelapa ke depan. Masyarakat juga semua tahu bahwa begitu banyaknya sabuk kelapa yang hanya dibuang begitu saja, paling digunakan untuk bakar ikan. Paling itu tidak seberapa, tetapi kalau dengan menggunakan ini, potensi yang ada yang sekarang kami bangun, kami buat, tentunya ini nilai ekonomi akan semakin meningkat. Segala sesuatu memulai itu cukup berat. Saya alami itu, dan insya Allah mudah-mudahan ini ke depannya setelah pengiriman pertama ini akan lancar selanjutnya, karena kita ini anak-anak ini karyawan semuanya ini baru kita didik sendiri secara otodidak berdasarkan buku petunjuk mesin yang kami beli. Nah, sekarang sudah mulai bisa menghasilkan paling tidak sehari 50-60 kg per hari untuk Coco Fiber ya sekitar 200 sampai 250 kg, dan Coco Fiber ini seperti yang ada sekarang ini cukup tinggi juga, di atas 200 kg itu. Dan ini karena mungkin banyak masyarakat yang belum tahu apa sih Coco Fiber ini. Nah, Coco Fiber ini itu media tanam yang merupakan itu kalau hasil penelitian itu 7 kali lebih bagus daripada menggunakan media tanah, karena ini Coco Fiber ini menyerap air sehingga pertumbuhan dari bibit itu akan lebih cepat.